Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh November Perlawanan dengan NBR 4351056. Di sini saya akan melanjutkan bab 8, yaitu progres membaca saya, yaitu statement management purpose. Jadi data flow. Jadi yang pertama itu ada data flow. Data flow itu sendiri yang menggunakan one way data flow karena aliran satu arah atau sini coba aliran directional data flow. Konsep ini mau mengibarkan data seperti air terjun yang hanya mengalir dasar dari atas ke bawah dari komponen induk, RF, dan child. Induk ini mengirimkan data melalui mekanisme yang disebut POX atau singkatan dari properties, dan anak menerima data tersebut sebagai nilai yang hanya baca atau read only. Anak tidak memiliki hak untuk memprotes atau mengubah data tersebut secara langsung. Mereka hanya bertugas menampilkannya. Pembatas singkatan ini bukan menyulitkan hidupmu, melainkan untuk menciptakan sistem yang sangat mudah dideteksi atau predictable. Jadi, namun bagaimana jika anak perlu berkomunikasi kembali ke atas? Misalnya, ketika pengguna mengklik tombol di komponen anak, karena air tidak bisa mengalir ke atas. Kita menggunakan teknik Hallweg atau motion yang menggunakan unbutton click. Jadi, kalau ada apa-apanya, karena ini tidak menyelesaikan masalah sendiri, mereka hanya memberikan sinyal kepada intinya, dan induklah yang memiliki wewenang untuk mengubah stage atau mengambil tindakan. Pola komunikasi ini menjaga pemisahan tanggung jawab yang jelas dari komponen bawah hingga komponen yang atas. Jadi logika dari manajemen data. Masalah mulai muncul ketika aplikasi kita bertambah dalam kompleks, yaitu prompt drilling. Jadi prompt drilling itu membayangkan memiliki komponen up dari kakek buyut yang memegang data username dan punya komponen yaitu avatar dari chip yang berada di bawah levelnya, dari level 5 bawah. Untuk mengirim data tersebut, kamu harus mengopernya melalui semua komponen dari layout hingga user profil avatar. Meskipun komponen perantar tersebut sama sekali tidak membutuhkan data itu. Ini seperti estafet ember air pemadaman kebakaran. Orang-orang di tengah barisan ikut basah dan lelah memegang ember. Mereka tidak melihat apinya. Jadi kecantikan programming ini yang sering menggoda pemula untuk kembali ke pola lama, yaitu two-way data bidding dari algoritma versi 1 dan atau framework dari MVVM klasik. Dalam two-way bidding, perubahan data di UI view otomatis memperbarui model, dan sebaliknya, maka perlu boleh pet kode yang eksplisit meskipun terlihat praktis dan ajib di awal. Pola dua arah ini bisa berubah menjadi spaghetti code dan tidak terkendali dalam aplikasi skala besar. Sangat sulit melacak siapa yang mengubah data jika data bisa berubah dari mana saja. Itulah disebut one way data flow. Jadi aliran baik yang berupa permintaan perubahan atau event action, bukan perubahan data itu sendiri. Filosofi ini memaksa kita untuk berpikir tentang single source of truth, satu sumber kebenaran, dan tidak boleh diduplikasi di banyak tempat. Ia harus tinggal satu tempat yang paling logis dan didistribusikan ke komponen lain yang membutuhkan. Jika dua komponen bersaudara menggunakan data yang sama, solusinya itu mengangkat state ke induk mereka, ke leading state up, lalu mengalirkannya kembali ke bawah. Lalu ada local global stage, yaitu memiliki waktu data. Salah satu komputer tersulit dalam pengembangan frontend adalah menentukan di mana sebuah data. Jadi ada komponen di local stage dan global stage. Local state adalah data yang bersifat sementara, spesifik, tidak diberikan oleh komponen lain. Lalu ada di sisi lain global stage, dengan data yang bersifat persistent dan dibutuhkan oleh banyak komponen yang tersebar di berbagai cabang pohon aplikasi. Contoh utamanya adalah data autentikasi pengguna. Siapa yang login, preferensi tema dari klub atau isi keranjang belanja di aplikasi e-commerce. Lalu untuk local state itu contohnya untuk klasiknya adalah status formulir. Apakah sudah diketik
lalu status toggle modal buka tutup, indeks stop yang sedang aktif. Lalu untuk menjembataninya, kebutuhan data global tanpa menggunakan library pihak ketiga yang berat. Track ini menyediakan fitur bawaan bernama konteks API. Konteks memungkinkan kita mau membuat lubang cacing atau wormhole. Data yang menembus level komponen, kita membuat profil dan ribu cakupan aplikasi. Dan komponen anak-anaknya yang di bawahnya bisa menggunakan push konteks untuk mengambil data langsung melewati semua komponen perantara. Analog konteks seperti siaran radio, stasiun pemancar, provider, penyiaran sinyal, dan siapapun punya radio consumer bisa mendengarkan tanpa perlu kabel fisik dan tersambung dari stasiun ke rumah. Namun, penggunaan global stage terutama konteks memiliki jebakan performa yang sering tidak disadari pemula secara default. Jika dinilai dalam konteks berubah, semua komponen yang menggunakan konteks tersebut akan di-reader ulang. Jika kamu menyimpan objek selesai yang berisi segala macam data dalam satu konteks, perubahan kecil pada satu properti, salah update bisa mengisi reader ulang masalah pada komponen sebenarnya tidak membutuhkan data term tersebut. Pecah konteks menjadi bagian kecil berdasarkan domain masalahnya. Out konteks terpisah dari chain konteks dan car konteks. Selain itu, tidak semua data yang terlihat global benar-benar harus global. Seringkali developer malas melacak struktur komponen baik dan langsung melempar ke semua redux atau konteks biar gampang diakses. Ini adalah kebiasaan buruk yang disebut overengineering. Semakin banyak data yang kamu taruh di global, semakin sulit melacak aliran darah aplikasimu. Setiap komponen bisa jadi penyebab perubahan. Cobalah mulai dari local stage, hanya angkat ke global stage hanya jika ada komponen lain benar-benar membutuhkan tersebut. Terlalu jauh untuk lewat form biasa. Yang ketiga adalah fluk arsitektur birokrasi yang menyelamatkan. Pada tahun 2011, Facebook atau Meta menghadapi masalah besar dengan bug notifikasi pesan yang menghantui muncul lagi padahal sudah dibaca karena arsitektur model view control mereka semakin rumit atau riweh. Data mengalir ke segala arah dan perubahan satu model memicu perubahan dari model lain secara berantai dan tak terkendali. Solusi yang mereka lahirkan adalah arsitektur flux yang kemudian disembahkan oleh library Redux. Inti dari flux adalah memperlakukan atau aturan dedukasi yang sangat ketat pada perubahan data. Data tidak boleh diubah sembarangan. Perubahan harus melalui prosedur resmi yang tercatat. Komponen pertama dari flux itu adalah action. Sebuah objek sederhana memberitahu apa yang terjadi, bukan apa yang harus diubah. Action hanya membawa informasinya misalnya dari type author card atau pilot dan menggunakan ID 1 dan name buku. Komponen view UI tidak boleh mengubah data. Jadi komponen view UI ini tidak boleh mengubah data store secara langsung. Mereka hanya mengubah mengirim dispatch action. Bayangkan ini seperti nasabah. Nasabah, kamu tidak boleh masuk ke berangkas dan mengambil uang sendiri. Lalu setelah action itu dikirimlah ke itu reducer. Reducer adalah sebuah fungsi murni function yang bertugas sebagai otak dari action ini. Dan perubahan state ini yang mana state saat ini adalah sebuah action. Lalu menghitung dan mengembalikan state yang baru. Sederhana all state action dan menjadi new state. Reducer tidak boleh melakukan hal aneh, efek samping seperti memanggil API, membaca jam sistem yang membahas argumen secara langsung, yang harus deterministik input yang sama harus menghasilkan output yang sama. Lalu, perhitungan dari reducer itu disimpan ke dalam store, tempat penyimpanan tunggal untuk seluruh data aplikasi, single source of truth atau SSFT. Berbeda dengan pola MFC, di mana data tersebar di banyak model, Flux menganjurkan satu store akses yang mencakup segalanya. Ini menggunakan fitur seperti save and load step, atau undo atau redo, dan time travel debugging.
Ketika store memperbarui yang memanfaatkannya pasti mau komersil yang berlangganan agar mereka memperbarui tampilan dari action di space reducer store view dan action lagi. Meskipun konsep brilian ini, implementasinya Redux klasik sering dikritik karena terlalu banyak kode boilerplate atau kode berulang yang membosankan. Developer harus menulis file terpisah untuk action types dan action creature. Nah, reducer yang panjang lebar hanya untuk mengubah variabel boolean menempati kritik ekosistem modern telah berevolusi menjadi Redux Toolkit atau RT. Kini menjadi standar resmi jauh lebih ringkas dan diberi alternatif seperti Justan menawarkan filosofi box yang lebih minimalis tapi boilerplate yang menyiksa. Yang keempat adalah server stage management yang jangan. Jadi selama bertahun-tahun developer front-end melakukan kesalahan konseptual dengan melakukan data dari server API sama dengan data lokal aplikasi. Mereka mengambil data dari server di Redux global dan mencoba mengelola secara manual dan membuat variabel yaitu adalah is loading, error, dan data sendiri secara menulis string atau saga yang rumit untuk mengenai patching. Masalah adalah server memiliki sifat yang unik. Dia sinkron, disimpan di tempat jauh, dan yang paling penting, dia bisa ada luas. Jadi kesadaran ini mulai kategori state management yang baru disebut server state management dengan ala properti seperti tank stack, query, write query, atau SYR. Filosofi ala-ala yang berfungsi pada strategi caching HTTP yang disebut style while revalidate bekerja dengan logika dan programa style ada di cache jadi di checks agar pengguna melihat sesuatu dengan instan dan secara bersamaan data belakang minta data baru validate ke server jika data baru sudah datang dan berbeda perbaruan tampilannya ini memberikan edisi kecepatan yang luar biasa. Lalu ada fitur powerful dari manajemen server state. Jadi manajemen dari powerful ini adalah automatic duplication dan Windows pre-patching. Nah, dunia kemudian berbeda meminta data profile user secara bersamaan. Library catas ini menyatukan menjadi satu request jaringan saja. Hemat bandwidth. Selain itu, ketika pengguna berpindah tab browser lain lalu kembali ke tab aplikasi library akan otomatis memicu fetch ulang untuk memastikan data yang dilihat pengguna masih segar. Kami tidak perlu menulis satu baris kode pun untuk fitur-fitur canggih ini. Semuanya sudah menjadi perilaku default. Lalu ada pemisahan atau client state dan server state yang membuat arsitektur aplikasi menjadi jauh lebih bersih. Client state itu sendiri menggunakan ES Open Model dan Temp Mode yang benar-benar memiliki UI tetap tinggal di konteks atau use case Redux. Lalu ada server test itu menggunakan list produk dan user profile diserahkan sepenuhnya query SQL. Cara ini global store Redux yang tadinya gemuk dan penuh sampah data API akan muncul drastis. Tapi lagi butuh reducer untuk fetch dan fetch success atau fetch failure atau gagal. Kode menjadi lebih deklaratif. Manfaat lainnya itu sering diabaikan adalah manajemen memory garbage collection. Library server state biasanya memiliki fitur change invalidation otomatis. Jika data produk A lagi ditambahkan lahir karena kemudian sudah pindah halaman data tersebut lebih waktu misalnya 5 menit. Jika dalam 5 menit tidak ada yang meminta data itu lagi, ia akan dihapus dan memory garbage collector. Ini misalkan aplikasi SPA menjadi lebih lambat karena menumpuk data yang lama yang tidak terpakai. Lalu yang kelima adalah immutability. Jadi immutability itu adalah jantung semua pola manajemen state modern. Konsep ini menyatakan bahwa sekali semua objek atau array data dibuat, ya tidak boleh diubah secara langsung atau men-change. Jika kamu ingin mengubah data, kamu harus membuat salinan baru dari data tersebut dengan perubahan diinginkan dan mengganti objek lama dengan objek baru.
Alih-alih array push new item, semua array asli kita melakukan calls new array, all array new item. Alih-alih menggunakan username dengan nama Budi, kita melakukan calls in new user dengan usernya Budi. Mengapa kita harus melakukan cara yang terkesan boros memori ini? Alasannya berkaitan dengan check detection atau deteksi perubahan. Di framework React, untuk mengetahui apakah komponen perlu di-render ulang, React perlu membandingkan state lama dan state baru. Jika kita memutasikan objek secara langsung, referensi memori objek tersebut tetap sama. React akan memberikan old state dan new state sebagai true karena alamat memori sama. Sehingga ia menyimpulkan tidak ada yang berubah dan tidak memperbarui layar dengan immutability. Setiap perubahan menghasilkan alamat memori baru. Lalu selain performa immutability, mereka keuntungan besar dalam hal predictability dan debugging. Jika data bersifat mutable, sebuah objek diisi oleh fungsi mana saja secara diam tanpa meninggalkan jejak. Ini menciptakan bug atau ghost atau hantu, di mana data tiba-tiba berubah dan kita tidak tahu siapa pelakunya. Dan tambah dengan data immutable, kita memiliki jaminan bahwa objek data di masa lalu tetap utuh. Ini bukan fitur canggih seperti time travel debugging di Redux DevTools, di mana kita membatalkan aksi melompat ke state masa lalu terulang menjadi langkah demi langkah karena step slot stage tersimpan secara terpisah dan aman dari perubahan. Tantangan utama immutability adalah sintaks JavaScript yang terkadang bertele-tele membawa struktur data yang bersarang dalam nested, mampu seperti ke level keempat objek. State user 0 address titik menggunakan split operator titik bisa menghasilkan kode yang sulit dibaca dan rentan kesalahan spaghetti script. Untuk mengatasi ini, kita bisa menggunakan library pembantu seperti Imar, menggunakan state user addressity sama dengan Bandung, tapi di balik layar menggunakan mekanisme proxy JavaScript secara otomatis menghasilkan struktur immutable baru yang benar. Namun kita juga harus sadar akan trade-off pengguna memori, membuat salinan objek baru setiap kali ada perubahan kecil akan lebih banyak RAM dibandingkan mutasi langsung. Namun dalam konteks aplikasi web modern, fungsi memori ini biasanya dapat diabaikan dibandingkan dengan keuntungan performa rendering dan kemudahan pemeliharaan kode. Mesin JavaScript modern juga sangat pintar dalam melakukan struktural sharing di bagian bagian objek baru tidak berubah sebenarnya masih menunjuk ke referensi memori yang sama dengan objek lama, sehingga duplikasi memori tidak separah yang dibayangkan. Lalu yang terakhir adalah integrasi kesamaan manajemen hati dan integritas kebenaran. Dalam perspektif Islam, konsep state management pengelola kondisi data memiliki kemiripan filosofi yang mendalam dengan tahiyatun nafs, manajemen jiwa dan hati. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sungguhnya di dalam tubuh Anda segumpal darah. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Segumpal darah itu adalah hati kolbu yang dalam arsitektur aplikasi analog dan global state. Jika state aplikasi kacau, maka tampilan atau muka UI akan rusak. Begitu pula jika hati manusia kotor, terkotor, maka pencaharian review akan buruk. Mengelola aliran data aplikasi adalah latihan logika untuk mengetahui betapa pentingnya membentuk offset kembali agar output yang dihasilkan selalu konsisten dan benar. Prinsip dari single source of truth adalah sumber kebenaran dalam Reddit atau Justa mengajar kita tentang bahaya menduakan rujukan dalam aplikasi. Jika data disimpan banyak tempat yang tidak sinkron, akan terjadi konflik dan bug. Dalam Islam, di dalam spesialisasi dari pentingnya berpegang pada Al-Quran dan Sunnah sebagai salah satu yang rujukan mutlak kebenaran. Kita manusia mengambil sumber kebenaran dari hal opini yang tanpa standar pusat decentralized truth. Terjadilah perpecahan firqah dan kebingungan umat. Ada konsep one data flow, yaitu data satu arah, yaitu macam nizam, data mengalir dari atas ke bawah.
atau foreign to child. Dari perubahan yang minta melalui mekanisme resmi action dispatch ini menghadirkan bahwa kebaikan menunjuk turun dari Allah kepada hambanya dan hambanya tidak memanipulasi hati secara langsung, melainkan doa dan ikhtiar yang terstruktur. Karena data yang tidak terkendali, cuek, guiding, same round, dengan kehidupan tanpa aturan, di mana kawan langsung memimpin akal, menciptakan kekacauan yang sulit dilacak sumber masalah. Lalu ada penerapan immutability, yaitu ketidakkubahan langsung. Sangat erat kaitannya dengan konsep hisab, perhitungan amal, dan taubat. Dan immutability kita tidak boleh menghapus dan mengubah sejarah data masa lalu secara paksa. Kita mengubah objek baru berdasarkan masa lalu dan mengubah perubahan yang diinginkan. Ini mengajarkan kejujuran sejarah manusia tidak bisa menghapus dosa masa lalu seolah tidak pernah terjadi. Mutasi langsung yang bisa dilakukan adalah melakukan taubat nasuhah, menciptakan stage yang bersih dan menggantikan keburukan dengan kebaikan. Yang terakhir adalah pemisahan server state dan client state. Mengajarkan kita tentang kerendahan hati dan keterbatasan ilmu manusia. Data di klien, apa yang kita ketahui melihat di layar, seringkali stale, rusak. Dibandingkan data di server, kebenaran asli ilmu Allah, kita mungkin merasa benar merasakan apa yang kita lihat. Pada realitas yang di pusat sudah berubah. Oleh karena itu, kita harus senantiasa melakukan revalidation, validasi ulang tabayun. Dan beberapa ilmu kita mengaku bahwa pengetahuan manusia itu terbatas dan sementara sedangkan pengetahuan Allah adalah lipat mutlak dan abadi. Oke, segitu saya penjelasan dari saya dari dari penjelasan membaca buku bab 8 ini. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.